Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk presentasi dari disertasi yang saya buat dengan judul Model Intervensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada RS sebagai upaya mengurangi kejadian WMSDS dan kecelakaan kerja. Oke, di sini saya coba ceritakan terkait pekerjaan penderes bulan. Biar nggak lupa, peneliti nggak boleh bilang saya pas ujian. Peneliti ya, Iya, benar. jangan saya dulu. Di Kalau sini nggak promovedus. Oh ya, peneliti aja. Kita yang promovedus ya. Oh ya. Kita yang bilang di promovedus aku dia. ya, di sini peneliti akan coba menjelaskan terkait alur dari pekerjaan seorang penderes kelapa. Jadi penderes kelapa itu awal dari kerjanya itu ada 3 tahap secara umum. Di sini ada menaiki pohon, kemudian mengadap nira dan menuruni pohon. Di sini di setiap tahap-tahap yang dilakukan oleh penderes kelapa itu memiliki banyak resiko yang bisa menyebabkan terjadinya hal-hal yang membahayakan dari kejadian kecelakaan kerja sampai dengan WMSDS. Kemudian di sini untuk latar belakang sendiri pekerjaan penderes kelapa itu pekerjaan manual atau yang tinggi kelapa untuk rata-rata di daerah Wonosobo itu bisa mencapai 20 meter dan ada yang sampai 30 meter per pohon kelapa. Dimana untuk resiko gangguan kerja setelah dilakukan studi pendahuluan itu ada 2 yang paling utama, ada gangguan nyeri otot atau di sini WMSDS, kemudian ada kecelakaan kerja. Di sini untuk banyak kasus terjadi. Berdasarkan data BPJS itu ada 38% yaitu kecelakaan akibat kerja karena kasus jatuh dari ketinggian. Kemudian ada WMSDS dan yang berdampak pada terjadinya kecelakaan kerja pada penderes gula kelapa. Kemudian data dari Banyumas juga menunjukkan banyak kasus-kasus terkait jatuhnya penderes gula kelapa. Di sini pada tahun 2022 ada 26.000 penderes, ada 160 terjatuh. Kemudian 40 dari 160 tersebut itu meninggal dunia. Kemudian di sini juga sudah dilakukan studi pendahuluan pada 48 orang penderes menggunakan NBM. Oke, di sini untuk perumusan masalah sendiri ada 2 secara umum. Pertama itu apakah model intervensi keselamatan dan kesehatan kerja dapat meningkatkan PSP, pengetahuan sikap dan praktik pada penderes gula kelapa. Kemudian apakah model intervensi yang digunakan ini mampu membantu menurunkan kejadian WMSDS dan kecelakaan kerja pada penderes gula kelapa tersebut. Kemudian untuk tujuan umum dari penelitian, di sini membuat model intervensi keselamatan dan kesehatan kerja untuk menurunkan kejadian WMSDS dan kecelakaan kerja pada penderes gula kelapa dengan menggunakan intervensi stretching, akupresur BSM dan penggunaan safety harness. Nah, untuk tujuan khusus penelitiannya, di sini tuh mendesain model intervensi keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian menganalisis perbedaan penggunaan model intervensi keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian menganalisis bagaimana pengaruh penggunaan dari model tersebut yang kita lihat dari perubahan perilaku, PSP, pengetahuan sikap dan praktik, kemudian apakah ada penurunan terhadap kejadian WMSDS dan kecelakaan kerja. Di sini ada beberapa penelitian yang sehubungan dengan stretching, akupresur dan penggunaan safety harness. Pertama di sini ada effect of static contemporary yang menjelaskan terkait peregangan dinamis dan statis selama 6 minggu. Di sini ada 3 kali per minggu dengan total 45 sampai 50 menit per hari. Itu mampu meningkatkan fleksibilitas dan keseimbangan. Kemudian di sini yang terkait safety harness juga ada penggunaan safety harness itu mempunyai pengaruh terhadap tingkat kecelakaan dan keparahan kecelakaan. Kemudian yang terakhir juga ada terkait akupresur. Di sini akupresur itu mampu menurunkan intensitas nyeri dalam tubuh karena ketidakseimbangan Qi di dalam tubuh. Untuk kerangka konsepnya sendiri, ini ada beberapa variabel yang saya kaitkan. Ada variabel bebas. Di sini ada model intervensi keselamatan dan kesehatan kerja penderes gula kelapa yang menggunakan 3 intervensi utama, yaitu stretching, akupresur mandiri. Dalam hal ini itu menggunakan akupresur BSM atau body space medicine dan penggunaan safety harness.
Kemudian ada variabel antara yang berhubungan ke variabel terikat. Di sini ada pengetahuan sikap dan praktik. Kemudian untuk variabel perancunya itu ada faktor individu dan faktor pekerjaan. Untuk hipotesis mayornya di sini ada model intervensi keselamatan dan kesehatan kerja bendera sebelah kelapa dapat menurunkan kejadian WMSDS dan kecelakaan kerja. Untuk hipotesis minornya, model intervensi keselamatan dan kesehatan kerja dapat digunakan untuk menurunkan kejadian WMSDS dan kecelakaan kerja pada bendera sebelah kelapa. Kemudian model intervensi keselamatan dan kesehatan kerja terhadap perilaku, pengetahuan sikap dan praktik dapat mempengaruhi kejadian WMSDS dan kecelakaan kerja pada bendera sebelah kelapa. Dan di sini untuk beberapa uji statistik penelitian yang dilakukan di sini itu ada dari model. Di model itu dilakukan intervensi tadi ya, gerakan stretching, akupressor BSM, penggunaan safety harness kita lakukan 4 kali pengamatan dengan menggunakan uji analisis jalur. Kemudian di sini untuk mengetahui bagaimana perubahan antara pre dan post, karena di sini ada pre post, kemudian post 1, post 2 dan post 3. Di sini menggunakan uji parity test dan uji Wilcoxon terhadap pengetahuan sikap dan praktik. Kemudian di sini untuk mengetahui perbedaan dengan kelompok intervensi dan kontrol juga menggunakan uji independent test dan uji Mann-Whitney. Untuk desain penelitian tahap 1 untuk studi kuantitatif dan kuasi eksperimen dengan desain pretest dan post-test kontrol group design, responden dibagi menjadi 2 dengan teknik randomisasi menjadi intervensi dan kontrol. Kelompok intervensi diberikan gerakan stretching, akupressor BSM mandiri dan penggunaan safety harness. Sedangkan kelompok kontrol sendiri itu hanya diberikan safety harness. Untuk tahapannya di sini ada wawancara dan validasi ahli, kemudian analisis data dan pembuatan model. Jadi sebelum analisis data juga saya melakukan konsultasi terhadap beberapa ahli, yaitu ahli stretching, kemudian ahli akupressor dan ahli safety harness. Kemudian untuk desain penelitian tahap 2, di sini untuk studi kuantitatif dan kuasi eksperimen menggunakan desain penelitian pretest dan post-test control group design dan teknik randomisasi pada intervensi dan kontrol. Ya, di sini untuk penghitungan sampel itu pada tahap 2 penelitian menggunakan rumus Federer. Ya, di sini ditemukan jumlah 34. Ya, jadi 34 ditambah 34 di mana N1 sama dengan N2. Jadi kelompok kontrol dan kelompok intervensi itu dengan jumlah sampel yang sama. 34 ditambah 13 sekitar 68 responden. Di sini untuk hasil dan pembahasan pada tahap 1. Ya, di sini untuk daftar informan wawancara, karena di sini ada studi, ada uji coba kelompok kecil, kemudian uji penggunaan pada uji kelompok besar itu ada 80 responden, itu 12 responden pada uji coba kelompok kecil, kemudian yang 68 itu pada uji tahap kelompok besar. Di sini untuk rancangan pretest dan post-test pada penderes hasil dari validasi pakar. Di sini penderes yaitu ke kelompok kontrol dan kelompok intervensi itu yang membedakannya hanya pada penggunaan safety harness, dan kalau yang untuk kelompok intervensi itu ada stretching, akupressor, penggunaan safety harness, kemudian dilakukan bekerja selama 4 minggu, kemudian post-test. Ya, di sini untuk tadi yang saya jelaskan, untuk uji coba kelompok kecil itu ada 12 orang penderes, dan di sini didapatkan hasil nilai P-nya itu kurang di 0,05 yang menunjukkan bahwa terjadi penurunan yang signifikan terhadap uji statistik yang dilakukan. Di sini untuk setelah dari uji coba kelompok kecil didapatkan model intervensi keselamatan dan kesehatan kerja penderes sebelah kelapa. Dan di sini untuk modelnya sendiri ada fasilitator, beserta intervensi yang diberikan, kemudian media yang digunakan, sama outputnya. Dimana untuk outputnya sendiri terjadi peningkatan pengetahuan sikap dan praktik penderes sebelah kelapa,
penurunan kejadian WMSDS, kecelakaan kerja, bendera sebelah kelapa, kemudian kepatuhan penggunaan alat safety harness setiap melakukan pekerjaan sebagai bendera sebelah kelapa. Di sini untuk keterbatasan penelitian tahap 1, ini uji coba yang hanya dilakukan pada kelompok kecil yang berjumlah 12 responden. Alat peraga berupa video pelaksanaan tidak dapat ditayangkan karena kondisi lingkungan kerja para penderes yang berada di perkebunan. Dan untuk hasil pada tahap 2, di sini untuk hasil analis. Jadi karakteristik faktor individu di sini ada umur, jumlah, kemudian status gizi, sistol, masa kerja. Ada nilai min ya berkisar 0,03 sampai 122,29. Kemudian untuk standar deviasi 1 sampai 10,35. Kemudian perolehan nilai minimum pada karakter faktor individu ini adalah 1 dan maksimum 132. Jenis kelamin respondennya laki-laki dan kelompok intervensi yaitu 34 responden 100%. Itu begitu juga dengan kelompok kontrol yaitu jadi 34% juga. Kemudian di sini untuk hasil uji beda. Hasil uji beda itu menunjukkan bahwa ada rata skor pada kelompok intervensi sebesar negatif 5,79. Artinya pada kelompok intervensi ini memiliki perbedaan yang mengalami penurunan kejadian WMSDS. Jadi berkurang 5,79 pada WMSDS. Dari sini secara statistik kejadian WMSDS itu memiliki nilai P kurang dari 0,001 yang bermakna itu signifikan, di mana nilai P di sini P kurang dari 0,05. Kemudian untuk uji beda pada variabel kecelakaan kerja memiliki beda rata skor sebesar 1,76 yang berarti mengalami penurunan sesudah dilakukan intervensi. Kemudian di sini untuk secara statistik ya, di sini untuk nilai P-nya sendiri 0,040 ya, di mana nilai P itu kurang dari 0,05. Kemudian untuk hasil analisis jalur pengaruh intervensi terhadap WMSDS. Jadi analisis jalur pengaruh intervensi terhadap kejadian WMSDS memiliki arah langsung, sedangkan pengaruh intervensi terhadap kejadian WMSDS melalui pengetahuan sikap dan praktik melalui arah tidak langsung. Intervensi keselamatan dan kesehatan kerja memiliki pengaruh langsung terhadap kejadian WMSDS sebesar 51,4%. Lebih besar dibandingkan pengaruh tidak langsung intervensi melalui variabel antara pengetahuan sikap dan praktik terhadap kejadian WMSDS 0,02% pada bendera sebelah kelapa. Kemudian untuk hasil analisis jalur ya, pengaruh intervensi terhadap kecelakaan kerja memiliki arah langsung, sedangkan pengaruh intervensi terhadap kecelakaan kerja melalui pengetahuan sikap dan praktik memiliki arah tidak langsung. Di sini intervensi K3 memiliki pengaruh langsung terhadap kejadian kecelakaan kerja 17,6%, lebih besar dibandingkan pengaruh tidak langsung. Intervensi melalui variabel antara pengetahuan sikap dan praktik terhadap kejadian kecelakaan kerja 0,005% pada bendera sebelah kelapa. Jadi untuk pembahasan dari penelitian tahap 2, pengetahuan sikap dan praktik penderes pada belah kelapa mengalami perubahan ke arah positif setelah diberikan intervensi keselamatan dan kesehatan kerja. Perubahan pada variabel PSP, kejadian WMS dan kecelakaan kerja, terlihat pada kelompok intervensi, sedangkan kelompok kontrol mengalami perubahan ke arah sebaliknya. Berdasarkan hasil penelitian terlihat peningkatan variabel pengetahuan sikap dan praktik mengenai intervensi K3, penurunan terjadi pada variabel kejadian WMS dan kecelakaan kerja setelah diberikan intervensi selama 4 minggu. Di sini untuk model final ya, terdiri dari beberapa tahap, ada persiapan, pelaksanaan, evaluasi sama pendampingan. Jadi ini sini untuk evaluasi sendiri, pengukuran pengetahuan sikap, praktik, NBM dan kecelakaan kerja setelah 2 dan 4 minggu intervensi. Kemudian pengukuran pengetahuan sikap praktik NBM dan kecelakaan kerja setelah 8 minggu atau 1 bulan setelah intervensi. Untuk pendampingannya sendiri, peningkatan kapasitas kepala desa dengan sosialisasi dan pemberian modul, kemudian pemberian buku materi pada penderes. Untuk keterbatasan penelitian tahap 2, pada pelaksanaan intervensi tidak dapat menggunakan media video karena keterbatasan tempat untuk dapat menampilkan media
media karena lokasi yang berada di perkebunan, sehingga video dikirimkan ke beberapa penderes yang memiliki handphone. Untuk gerakan stretching simple, akupresur BCM dan penggunaan safety harness diberangkatkan langsung kepada responden menggunakan umpan balik dengan menyesuaikan situasi dan kondisi. Oke, untuk yang terakhir ada kesimpulan. Jadi model intervensi keselamatan kesehatan kerja itu dirancang dalam penelitian ini yang mencakup intervensi stretching, akupresur BCM dan penggunaan safety harness itu terbukti efektif dalam menurunkan kejadian WMSGS dan kecelakaan kerja pada penderes bila kelapa, di mana dengan nilai P-nya itu P kurang dari 0,05 yang mengindikasikan bahwa intervensi yang dilakukan itu memiliki pengaruh yang positif terhadap keselamatan dan kesehatan kerja penderes. Kemudian yang penilaian model intervensi keselamatan 3 terhadap PSP juga menunjukkan ke arah yang signifikan. Hasil dari uji pretest dan post-test menunjukkan dengan nilai P 0,05 yang menunjukkan ke arah yang signifikan terhadap peningkatan kesadaran dan perilaku keselamatan di kalangan penderes bola kelapa. Di sini ada beberapa saran, yaitu saran aplikatif dan saran akademik. Untuk saran aplikatif sendiri yang salah satunya adalah penderes bertanggung jawab untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja dengan melakukan stretching, akupresur dan penggunaan safety harness. Untuk saran akademik di sini, peneliti berikutnya dapat memperluas cakupan penelitian dengan menginvestigasi efektivitas program intervensi keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerjaan lainnya, khususnya pada pekerja sektor informal. Terima kasih.